Tahun 1930-an, Amerika Serikat dilanda depresi besar. Dua orang muda, Bonnie Parker dan Clyde Barrow, jatuh cinta dan memutuskan untuk melarikan diri dari kehidupan yang suram. Mereka memulai aksi kejahatan yang melegenda. Mereka merampok bank, toko, dan pos polisi. Pasangan ini menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Mereka adalah pahlawan bagi sebagian orang dan penjahat bagi sebagian lainnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti Bioskop Jadul dalam film Bonnie and Clyde yang rilis pada 4 Agustus 1967 dengan bintang utama Warren Beatty, Faye Dunaway, Michael Pollard, Gene Hackman, bersama sutradara Arthur Penn. Pada suatu siang, seorang wanita cantik yang bekerja sebagai pelayan restoran di Texas sedang duduk sendirian di kamarnya dengan perasaan gelisah. Di luar, ada seorang pria yang mengendap-endap dan melihat-lihat mobil. Wanita tersebut, Bonnie Parker, melihat pria tersebut dari jendela dan mengetahui bahwa pria tersebut adalah Clyde Barrow yang berniat mencuri mobil ibunya. Namun, Bonnie tidak melaporkannya ke polisi atau berteriak minta tolong. Malah, Bonnie memutuskan untuk menjalin pertemanan dengan Clyde. Keduanya kemudian pergi bersama ke kota. Clyde mengaku bahwa dirinya adalah seorang perampok bersenjata. Bonnie awalnya tidak percaya dengan omong kosong Clyde karena dia tahu bahwa Clyde sering membual sejak mengatakan bahwa dia ingin membeli mobil ibunya. Clyde dengan tenang mengeluarkan pistol dari belakang bajunya. Bonnie masih ragu. Namun Clyde tidak ingin malu di depan wanita yang dia kagumi. Jadi dia segera menunjukkan kebolehannya. Clyde langsung merampok sebuah toko grosir. Dan setelah berhasil, mereka kabur dengan mobil curian. Bonnie menyadari bahwa Clyde tidak berbohong. Dan dia juga melihat keberanian dan keseruan Clyde. Bonnie mulai tertarik pada Clyde. Namun Clyde justru tidak menyukainya. Bonnie sempat kesal. Namun akhirnya mereka berdua mulai menerima kenyataan itu. Mereka berdua akhirnya tidur di sebuah rumah yang tidak berpenghuni. Ketika Bonnie bangun pada pagi hari, dia bingung karena Clyde pergi entah kemana. Ternyata Clyde sedang di luar mempersiapkan diri berlatih menembak botol. Bonnie pun diajari berlatih menggunakan pistol. Tak lama kemudian, seorang pria tua muncul. Clyde langsung bersiaga dengan pistolnya. Namun ternyata pria tersebut adalah pemilik rumah yang Bonnie dan Clyde tinggali. Dan rumah tersebut sudah diambil oleh pihak bank. Clyde akhirnya luluh hati dan merasa simpati kepada pria tersebut serta keluarganya. Mereka diperbolehkan menggunakan pistol Clyde untuk menembak rumah tersebut. Sekarang mereka bahagia. Kisah mereka pun dimulai dengan merampok salah satu bank. Ternyata bank tersebut telah tutup selama 3 minggu. Clyde terpaksa meminta orang di bank tersebut untuk menjelaskan langsung kepada Bonnie yang menunggu di mobil agar Bonnie tidak menganggap Clyde gagal. Dalam suatu perampokan di sebuah toko grosir, Clyde hendak merampok bahan makanan. Namun perampokan tersebut menjadi kacau ketika salah satu penjaga toko keluar menyerang Clyde dengan pisau daging. Clyde melawan penjaga toko tersebut dan berhasil kabur. Meskipun perampokan gagal, Clyde selamat. Pada suatu hari, mereka bertemu dengan penjaga pom bensin CW yang ahli dalam mengutak-atik mobil dan merupakan mantan narapidana. Merasa bahwa keahlian CW akan sangat berguna di masa depan, Bonnie dan Clyde memutuskan untuk mengajak CW ikut dalam petualangan kriminal mereka. Sebelumnya, mereka ingin menguji keberanian CW. CW masuk ke tempat kerjanya, mengambil uang tunai simpanan pom bensin untuk diberikan kepada Bonnie dan Clyde. Akhirnya, keduanya setuju untuk membawa CW bersama mereka. Dalam suatu perampokan, ketiga orang ini bekerja sama untuk melancarkan aksi mereka. Bonnie dan Clyde memasuki bank untuk merampok uangnya, sementara CW bertugas untuk tetap berada di mobil. Seharusnya CW bersiap untuk situasi terburuk dengan memarkir mobil di tempat yang memudahkan mereka untuk melarikan diri setelah perampokan.
Malah ia memarkir mobil mereka di tempat parkir. Akibatnya, setelah perampokan, mereka mengalami kesulitan untuk melarikan diri. Keadaan semakin memburuk ketika polisi datang. Untungnya mereka berhasil lolos, meskipun dengan cara membunuh polisi. Setelah itu, mereka mencoba mencari hiburan ke bioskop, dan di sana Clyde marah kepada CW karena tindakannya yang konyol dalam memarkir mobil yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Ikatan antara Bonnie dan Clyde semakin kuat sebagai pasangan yang tertarik satu sama lain, lebih dari sekedar rekan kriminal, melainkan sepasang kekasih. Namun, ketika Bonnie ingin memuaskan hasratnya pada Clyde, ia lebih banyak kecewa karena Clyde mengalami impotensi dan kurang bergairah dalam hubungan dengan lawan jenis. Bonnie, Clyde, dan CW kemudian mengunjungi rumah kakak Clyde, yaitu Buck, yang tinggal bersama istrinya, Blanche, seorang anak pendeta. Mereka yang memiliki kamera segera mengambil foto Bonnie dan Clyde dengan berpose di depan mobil memegang senjata. Kemudian, Bonnie dan Clyde mengajak mereka untuk ikut berpetualangan juga. Mereka setuju dan petualangan geng Barrow pun dimulai. Suatu hari, ketika mereka menginap di sebuah rumah, Buck segera memesan makanan dari toko grosir. Ketika pengantar makanan datang, Bonnie menyambutnya. Karena jumlah barang yang banyak, pengantar meminta untuk membantu membawakan ke dalam rumah. Bonnie menolak permintaan tersebut. Pengantar menjadi curiga. Akhirnya rumah tersebut digerebek oleh polisi. Meskipun mereka berhasil melarikan diri, keadaan menjadi lebih sulit sekarang. Konflik antara wanita segera terjadi karena Bonnie tidak menyukai Blanche. Bonnie merasa bahwa Blanche membahayakan keselamatan anggota geng saat melakukan aksi perampokan dan tidak berperan aktif. Selain itu, Bonnie juga tidak setuju ketika Blanche meminta uang rampokan yang sama dengan anggota lainnya. Clyde berusaha untuk menenangkan Bonnie. Di suatu tempat, ketika mereka sedang beristirahat dan memarkirkan mobil, seorang Texas Ranger bernama Frank Hamer datang untuk menangkap mereka. Clyde yang tadinya pergi untuk buang air, tiba-tiba menyerang sang ranger dari belakang. Setelah berhasil mengikat Hamer, geng itu justru mengambil foto bersama sang ranger. Mereka berencana mengirim foto tersebut ke media agar terlihat seolah-olah sang ranger telah bergabung dengan geng mereka. Ketika mereka sedang berpose, Bonnie mencoba mencium sang ranger. Sang ranger merasa terganggu dan meludah ke wajah Bonnie. Clyde marah dan segera menghajarnya serta melemparkannya ke danau. Tidak puas dengan itu, Clyde juga memasukkan Hamer ke dalam perahu kecil dan menghanyutkannya ke tengah danau. Mereka merasa puas dengan tindakan mereka itu. Ketika CW memeriksa mobil mereka, oli mobil bocor dan perlu diperbaiki. Daripada repot memperbaiki mobil, mereka memutuskan untuk mencuri mobil yang terparkir di pinggir jalan. Mobil yang mereka curi kali ini adalah milik Eugene Grisser yang sedang berkunjung ke pacarnya, Velma Davis. Mereka dikejar oleh Eugene dan Velma menggunakan mobil bekas geng Barrow. Karena mobil geng Barrow terlalu cepat, Eugene dan Velma memutuskan untuk balik arah. Namun masalah belum selesai karena geng Barrow justru berbalik mengejar mereka. Akhirnya Eugene dan Velma terpaksa berhenti. Geng Barrow tidak berniat membunuh mereka, malah mereka diajak masuk ke mobil. Suasana semakin santai ketika Buck menghibur mereka dengan lelucon andalannya. Namun Bonnie merasa bosan mendengar lelucon yang sama dari Buck. Akhirnya, setelah mengetahui bahwa Eugene bekerja sebagai pengurus pemakaman, Bonnie yang tidak nyaman dengan pekerjaan itu meminta mereka berdua keluar dari mobil. Bonnie merindukan ibunya yang ditinggalkannya. Clyde awalnya tidak setuju, tetapi karena Bonnie mencoba melarikan diri untuk pulang ke rumah, Clyde akhirnya mengantar Bonnie bertemu ibunya, Mabel Kevin. Ibunya khawatir dengan kehidupan Clyde dan Bonnie yang terkenal karena kejahatan mereka yang diliput oleh koran. Namun, Clyde berhasil meyakinkan ibu Bonnie bahwa mereka baik-baik saja. Geng Barrow melanjutkan petualangan mereka. Di suatu tempat persembunyian mereka,
Mereka berbincang hingga malam. Bonnie merasa tidak nyaman dengan obrolan tersebut dan merasa galau. Clyde segera menyadari hal tersebut dan meminta CW dan Blanche untuk pergi mencari makanan di luar. CW dan Blanche segera pergi. Ketika mereka memesan makanan, ada seorang pria yang melihat CW membawa pistol di pinggangnya. Pria tersebut merasa bahwa mereka adalah orang yang tidak baik. Ia segera menelpon kantor polisi. Rumah persembunyian mereka langsung digerebek polisi. Buck tertembak di kepala. Mereka berhasil lolos dan bersembunyi di tengah padang. Keesokan paginya, ketika mereka masih beristirahat, Buck yang kesakitan tidak bisa berpikir panjang dan mencoba untuk pergi dengan mobil bersama Blanche. Namun, mobil mereka ditembak oleh polisi hingga rusak parah. Mereka tidak berdaya dan menyerah untuk ditangkap polisi. Sementara itu, Clyde yang tertembak di lengan dibantu oleh Bonnie dan CW meloloskan diri lewat sungai. Meskipun sempat kepergok oleh seorang polisi yang akhirnya menembak Bonnie juga, mereka berhasil lolos. Clyde segera mencuri mobil untuk mereka melarikan diri. Dibantu oleh CW, mereka menuju kediaman ayah CW, Ivan Moss. Di sana, mereka mendapatkan bantuan untuk menyembuhkan luka mereka. Ivan Moss tidak senang saat menyadari bahwa anaknya sekarang memiliki tato dan terlibat dalam gerombolan geng perampok. Blanche yang berada di kepolisian dirawat dengan kepalanya diperban sehingga tidak bisa melihat. Frank Hammer mendekatinya dan secara tersirat meminta identitas teman Bonnie dan Clyde yang tidak diketahuinya. Blanche mengatakan bahwa itu adalah CW dengan nama belakang Moss. Hammer segera bertindak dengan mengunjungi Ivan Moss dengan alasan agar anaknya bisa diampuni. Ivan merencanakan jebakan kepada Bonnie dan Clyde. Ivan berpura-pura mengalami kesulitan dalam memompa ban truknya ketika Bonnie dan Clyde lewat. Merasa perlu membantu ayah CW yang telah banyak membantunya, Clyde segera keluar dari mobil, sementara Bonnie tetap di dalam. Tidak lama kemudian, Ivan segera merunduk di bawah truknya. Tak lama setelah itu, banyak tembakan brutal keluar dari semak-semak di sisi jalan. Bonnie dan Clyde pun tewas dengan cara yang mengerikan. Ternyata mereka berdua telah dikhianati oleh CW dan ayahnya, dan film pun berakhir. Cinta sejati bisa menjadi kekuatan yang luar biasa, tetapi juga bisa menjadi berbahaya jika tidak dikendalikan. Kekerasan tidak pernah menjadi solusi. Kekerasan hanya akan membawa lebih banyak kekerasan. Bonnie dan Clyde akhirnya tewas dalam baku tembak dengan polisi, dan kematian mereka tidak menyelesaikan masalah apapun. Tapi keadilan sosial adalah hak semua orang, dan kita harus terus berjuang untuk mewujudkannya. Terima kasih telah mengikuti Bioskop Jadul dalam film Bonnie and Clyde. Jangan lupa berikan pendapat dan kenangan kalian tentang film ini di kolom komentar di bawah. Ketika kalian menyukai konten ini, jangan ragu untuk like, share, subscribe, serta bunyikan loncengnya. Tetap stay tune di saluran ini, dan sampai jumpa.